ada lagi pertanyaan, apakah orang yang kasar, keras bisa berubah menjadi lembut? Ikhwatul iman rahimakumullah. Di surah Al-Maryam ayat 14 kalau tidak salah disampaikan bahwasanya Jabbar, makna Jabbar di sini adalah keras hati, temperamen. Di ayat ini sebetulnya gambaran tentang Nabi Yahya, bahwasanya Nabi Yahya itu menjadi anak yang latif, yang lembut, yang santun. Kenapa dia menjadi anak yang santun? Karena birrul walidain wa barum bi walidaih walam yakun jabbaron asyiya. Kalau kita sayangi orang tua kita, ini salah satu obat untuk menyembuhkan hati yang keras. Apakah bisa berubah menjadi lembut? Bisa. Ikhwatul iman, kalau kita tahu para sahabat dulu, orang-orang Quraisy dulu, itu orang-orang yang keras. Tetapi bagaimana menjadi lembut? Karena ada keimanan yang tumbuh di situ. Maka sebetulnya kalau kita melihat ada memang banyak faktor yang merubah itu orang tersebut jadi keras. Pertama, apakah background dari keluarganya? Ketika orang tersebut jarang tersentuh kasih sayang, sering dikerasi, itu menumbuhkan jiwa yang keras juga. Tetapi ketika hatinya diliputi dengan keimanan, itu yang melembutkannya. Kita tahu bahwasanya Umar bin Khattab, beliau itu orangnya keras. Tapi bagaimana kelembutan itu hadir ketika tahu Rasulullah yang mengajarkan kelembutan itu. Tidaklah nanti di surga, orang-orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang hatinya adalah hati yang lembut. Kalau kita belajar dari burung itu kan, burung itu identik dengan kelembutannya. Maka cara untuk melembutkan hati yang keras, yang pertama adalah bagaimana dia menyadari ketika kekerasan ini dalam tanda kutip, saya nggak tahu, kan ada orang yang sebetulnya hatinya lembut tapi caranya memang kelihatan keras atau kasar. Ada orang yang baik tapi karena mungkin backgroundnya dia dari daerah mana yang terkenal keras itu kan, kalau ngomong intonasinya tinggi. Nah kita pahami dia bukan keras jiwanya, tapi memang kalau ngomong kasar gitu, tapi hatinya baik. Ada juga orang yang kelihatannya baik tapi hatinya keras. Mungkin dia dari perlakuannya kelihatannya baik, tapi di belakang dia suka ngomongin kita, lebih ke perlakuan yang kurang baik meskipun omongannya bagus. Jadi ikhwatul iman, untuk merubah ini pertama adalah muhasabah. Tidak ada untungnya menjadi orang yang kasar dan keras. Karena kalau kita keras terhadap anak akan malah menjauh. Kita keras sama suami juga tidak nyaman. Apalagi jiwa temperamen. Temperamen ini lebih bahaya lagi. Temperamen ini sifat keras kepala yang dia tidak bisa menerima nasihat. Jadi kalau dinasihati keluar masuk kuping kiri, keluar lagi. Jadi nggak sampai ke kuping kanan gitu ya. Mantul gitu. Kalau masuk kuping kanan berarti masih sempat masuk ya. Masih ada yang nyantol. Ini masuk kuping kiri balik lagi. Saking kerasnya. Maka pertama kita doakan. Kalau kita punya saudara yang keras, kita doakan. Saya masih terkesan dengan kisah seorang ulama di Syria yang beliau punya tetangga yang tangganya ini sudah keras, temperamen, sukanya maksiat. Jadi kalau malam tuh dia suka masukkan perempuan-perempuan di situ. Mungkin kalau sekarang mungkin kayak pesta apa segala macam. Sampingnya seorang ulama besar. Kemudian sebagai seorang ulama tentu dia harus menyampaikan kebenaran, maka disampaikan kebenaran, didatangi rumah, disampaikan dengan cara yang baik. Tolong jangan lakukan ini mengganggu tanggamu, dan yang kau lakukan adalah kemaksiatan yang engkau akan merugi. Dinasihati, tapi sifatnya keras, dia nggak mau menerima. Besoknya dia melakukan hal yang sama. Akhirnya dia lapor polisi, karena kekuatan dari seorang itu kan kita bisa mendoakan. Yang kedua, kalau bisa dengan niat, kekuatan niat, artinya dengan kekuasaan, di situ dia minta tolong polisi. Polisi datang dan betul terbukti dia melakukan kesalahan, mengganggu tetangga, dan akhirnya dibawa ke kantor polisi. Ini orang marah. Ketika dia sudah dilepas, dilempar rumah ulama tadi sampai pecah, rumahnya rusak. Ketika itu kemana lagi dia bermohon?
Akhirnya berdoa dan berdoa, semoga Allah melembutkan hati orang tersebut. Allah ya muqallibal qulub, Allah yang membolak-balikkan hati. Berdoa dengan khusyuk, memohon dengan sungguh-sungguh. Luar biasa, suatu ketika beliau adalah ulama besar, ketika kajian, beliau punya kajian rutin, tiba-tiba duduk di hadapan syekh tersebut, ulama tersebut, tetangganya yang selama ini menyakitinya, tetangganya yang melempar rumahnya dengan batu. Duduk mendengarkan kajian, selesai kajian, tiba-tiba orang ini memeluk, memohon untuk dimaafkan. Hati yang keras Allah lembutkan dengan doa. Maka terus doakan, dan tentunya dengan nasihat-nasihat yang bisa diterima.